progres olahan khususnya change murni yang ada di Halko. Ini kan sering banget teman-teman yang bertanya gimana sih cara progres kepala biar cepat denong, terus gimana cara ngebentuk body. Saya sih sering bilang om, sabar kuncinya. Cuma kadang ada yang nggak sabar nih om. Coba om bantu saya menjelaskan. Jadi gini loh, yang paling utama tuh genetik. Ya. Kepala tuh wajib genetik. Wajib genetik, body juga wajib genetik. Ya kan? Jadi kalau jadi gini, jadi ada ikan ini ketika dia cilnong, ada yang cilnong dari kecil sudah cilnong, ada dia kecil baru palanya naik, ada yang di B. Beda-beda ikannya ya, beda-beda karakternya. Biasanya bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Ada yang dari kecil dia sudah cilnong, ada yang di C, ada yang baru di B, baru dia naik kepalanya. You know? Cuma untuk kepala juga bisa dibantu dengan terapi ya. Terapi ini ada dua nih. Pertama di JOS, ya kan, di terapi suntik lah, pakai teknik atau apalah ya. Oke. Yang kedua mungkin produk-produk yang teman-teman kita nih banyak buat ya. Iya, kalau kayak model misalkan dikasih serbuk jenong, pelet jenong, macam-macam lah ya. Macam-macam lah, itu kan untuk stimulus ya. Iya, satu upaya lah ya. Ya, itu upaya. Tapi nanti dilihat perkembangannya. Dilihat perkembangannya ketika dikasih pelet itu misalnya, apa efeknya? Waduh, kepala naik, cuman yang lainnya juga diperhatikan. Oh, benar. Tahu kan? Kadang sering kejadian gini om, orang fokus kepala, dia lupa body ketinggalan. makanya pelet yang begini oke lah, kepala dia masuk nih, kepala jadi naik, cuma kadang-kadang hati-hati kalau ikan masih kecil ya, hati-hati nanti finnya nggak kuat. Paham nggak? Karena bisa jadi dia bleaching, bisa jadi macam-macam itu, bisa jadi ngitem ikannya macam-macam. Makanya kalau menggunakan sesuatu khususnya ikan kecil, pelajari benar, pahami benar-benar. Jangan gara-gara kita mau capai tujuan A, yang B-nya jadi rusak. Betul kan? Ya, jadi boleh digunakan sebagai stimulus. Tapi yang faktor utamanya genetik. Ya, faktor utama genetik. Tapi kalau kita mau coba untuk ya tadi itu kan mau mendongkrak ya biar lebih cepat ya monggo, nggak ada salahnya. Ya, gitu. Tapi tetap paling utama lebih baik kita sabar, progres. Kalau saya sih sabarin aja. Dia udah tumbuh alami, nanti ketahuan lah. Kalau dia memang waktunya dia akan sama kayak kita lah. You know? Kalau kita masih umur 5 bulan belum bisa jalan ya sah-sah saja. Kalau kita harus paksa. You know? Tapi ketika waktunya kita bisa jalan, kita akan bisa jalan. Bisa jalan lari ya. Iya, misalnya bisa jalannya di umur berapa? Manusia normalnya bisa jalan umur setahun mungkin ya. You know? Cuman maunya di 10 bulan udah bisa, mungkin dilatih sama orang tuanya. Ya seperti kita ya. Mungkin dulu kalau orang tua kita bawa kita ke embun pagi, diembunin apa kaki kita biar kuat. Kan itu bagian dari tadi saya bilang, upaya. You know? Tapi kalau nggak diupayakan pun pada waktunya dia akan bisa. Nah, itu masalah kepala kan. Body juga begitu, body boleh body kotak ya. Kalau body itu ya untulin juga penting ya, pengaruh ya. Di samping genetik ya. Body untulin, pola kasih makan yang benar, makan yang teratur, kemudian pakan yang diberikan itu menunjang untuk kalau udang bisa tebal body, ya, kemudian ya makan rutin diuntulin ya body akan terbentuk. Tapi tetap genetik. Tapi kalau genetik bodinya bukan body kotak, kita paksa dengan apapun tetap nggak akan bisa. Ya, jadi nomor satu genetik, yang kedua progres dengan mengatur pola makan. Ya, tapi tumbuh dengan sendirinya, nikmati aja. Kalau gitu. Ini kan banyak teman-teman yang termasuk saya pun ya, saya coba improvisasi, mencoba dengan air tinggi, air pendek. Nah, kalau misalnya pengalaman dari Om sendiri, itu seberapa pengaruh tuh sih Om main air tinggi, air pendek? Jadi gini loh, saya sebenarnya untuk progresikan masih sama kayak sampean. Nah, mungkin beneran sampean sering main progres, saya kan fokusnya ke bridge sebenarnya. Iya sih, juga ya. Berarti kita nanti harus cari progresor lagi. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai dasar kita. Karena bagaimanapun juga beliau dulu pernah mantap banget di arena kontes. Iya, pernah melihat, pernah mencoba. Cuman kalau kita bilang ahli sih enggak. Itu masih jauh banget. Karena saya senangnya di bridge. Kalaupun ada yang progres orang-orang saya sebenarnya. Itu dulu ada orang saya yang progres, saya melihat. Saya sampaikan sekarang karena bekas dulu dari hasil melihat. Ya, cara teman-teman ini memprogres ya. Tapi kalau breed, nah saya paham
Kalau Tapi breed, nggak apa-apa Pak, yang penting kita harus sedikit sharing dari tadi pengalaman. jadi yang saya sharing ini mungkin yang saya pahamin, yang Betul. saya ngamatin. Betul. You know? Tapi masih banyak hal-hal yang seperti tadi air tinggi, air rendah, saya belum begitu paham. Soalnya kalau saya lihat kan di sini tanknya sama semua karena kan pakai filter samping ya. Otomatis air pasti sama. Makanya saya bilang genetik. Ya. You know, saya ikan di sini kan contoh lah ikan-ikan yang sekarang itu kan bodi kota itu air tinggi-tinggi dari kecil. Iya. Kemudian nggak ada air tinggi, air rendah. Air standar semua sama. Standar semua, tapi kalau memang genetiknya kotak aja. Cuman saya juga yakin sih dengan air tinggi, dengan progres cara ya. Cara itu kan bisa memaksimalkan juga. Yang tadinya body nggak kotak dibikin jadi kotak, yang model-model tadi mungkin bisa. Tapi saya nggak pengalaman, saya nggak bisa komen. Tapi saya yakin bisa. Tapi nggak bisa full banget ya. Dan paling nggak itu memperbaiki lah. Ya, membantu lah, gitu ya. Tapi untuk full banget itu sulit. Memang pengalaman saya semua utama adalah faktor genetik. Ya pengalaman saya pun kita coba nih ikan yang bodi bawahnya belum kebentuk nih, katanya pakai air rendah, kasih arus. Memang itu bisa pengaruh sih Om narik ke belakang, tapi tidak signifikan. Tidak akan signifikan. Betul, tidak signifikan. Tapi upaya itu bisa kita lakukan. Bisa, nggak ada salahnya. Betul. Ya, Apalagi bisa. kalau memang kita sudah tahu ini genetiknya akan kotak, tapi dia dari anatomi udah kelihatan ya. Wah ini kurang nih, kita harus kejar. Itu pengalaman saya bisa. Baik lagi genetik. Makanya kan progres ini penting. Betul. Ya, jadi ikan ini yang pertama genetik. Jadi antara progres dan genetik dua-duanya penting. Ya, ini harus saling berkaitan. Saling menunjang. Ya. You know? Kalau genetiknya bagus, progresnya salah, hancur. You know? Genetik hancur, progres hebat apapun nggak akan bisa. Jadi ya sama, dua itu saling melengkapi. Jadi makanya teman-teman belajar cara progres yang benar. Punya ikan bagus nggak bisa progres, salah, betul ya? Dan alhamdulillahnya nih Pak Budi, ya saya beruntungnya ya jadi pemain lohet di zaman sekarang. Banyak orang-orang ini yang sudah mau berbagi. Saya kalau dengar cerita teman-teman nih, wah lu mah enak kan, datang kemana-mana dikasih tips, orang mau berbagi. Zaman gua harus beli dulu produknya dia baru diajarin gitu. Iya. Enggak lah, filosofi hidup begini kalau saya. Filosofi hidup ini kalau kita punya ilmu, kalau kita bisa share, ya, dan ilmu ini bisa berguna untuk orang lain, yang Maha Kuasa pasti akan nambah ilmunya, ilmu berkita. Jadi ibarat keran aja, kalau kita punya keran itu kebuka, airnya mengalir, nah, yang Maha Kuasa kan akan kasih air baru biar ini mengalir kemana-mana. Itu filosofinya. Semua bisa merasakan manfaatnya. Iya, jadi ngapain sih? Ya, cuma dengan kita kunci ilmu kita membuat kita akan enggak, bagi aja. Berapa susahnya? Ya, berbagi ilmu itu buat saya nggak ada apa yang ditutupin. Ilmu juga nggak, memang kita akan bawa mati juga nggak juga. Justru ilmu dibagi itu yang jadi pahala kita, Pak. Ilmu yang bermanfaat, asik. Enggak lah. Saya rasa teman-teman lain juga banyak sekarang. Siapapun banyak yang mau bagi. Iya benar Pak. Alhamdulillah saya ketemu mau teman-teman yang sudah di luar melohan, mau yang baru. Alhamdulillah saya kemana aja bisa sharing Pak. Baik ketemu di arena, ketemu di tempatnya langsung. Alhamdulillah. Jadi nggak adanya media sosial seperti sekarang kan mudah kan? Betul. Teman-teman yang baru belum ini nggak ada media sosial ini makin mudah, ada YouTuber, ada konten. Benar Pak. Sekarang udah makin banyak teman-teman yang bikin konten edukasi, saya senang banget. Harus ada edukasi ya. Jadi biar lohannya, biar teman-teman yang belum paham ini berani, itu aja intinya. Kalau nggak ada edukasi gimana mereka mau berani? Ya pengalaman kita dulu kan. Iya. Saya wah ini katanya ikan ini bagus nih, saya beli, katanya saya amsyong. Karena minimumnya kita pengetahuan satu ya Pak. Itu biaya sekolah lah. Ya, biaya sekolah kita. Sekolah gratis loh. Oke. Kayaknya cukup Pak Budi nih, seru banget, kita udah banyak manfaatnya nih. Ya kalau ditodong lagi hari ini jadi artis lagi. Iya dong. Pokoknya di mana tiba-tiba kepikiran langsung saya kemari. Iya, mau datang aja yang todong. Keluarga gue lagi nanti jadi artis lagi kan. Aduh, gue bilang. Masuk pakai kaos, kalau ini nggak mau, langsung aja kita sikat. Itulah seringnya teman-teman, kalau kita bisa silaturahmi ya. Yang penting ya kita semua jaga kesehatan, jangan lupa ini jaga kesehatan yang paling penting ya Pak, sehat dulu. Semoga pandemi segera berakhir ya. Betul. Biar semua bisa kembali benar-benar normal. Ya, biar kita bisa silaturahmi lagi dengan normal ya. Berat juga ini Bos.
semua sektor kena. Saya itu udah nggak kerja 2 tahun, ampun bener. Belum 2 tahun ya? Hah? Ya nikmati aja, nanti Allah masih kita kasih sehat, masih dikasih umur panjang. Nah. Ya. Oke. Cukup ya Pak ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah selalu mengikuti keseruan kita di bersama Harkopam. Jangan lupa di follow Instagramnya nih, Harkon Harkopam. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya yang baru, karena yang lama ke banned, saya nggak tahu kenapa tuh ceritanya. Pokoknya di follow. Kurang amal. Kurang amal kayaknya Pak. Oke, kita sudahi aja teman-teman. Thank you for watching and see you. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.